Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, mahasiswa S1 PJJ Manajemen. Pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan bisnis intelijen pada perusahaan manufaktur cup minuman. Saat ini, perkembangan platform digital membuat pola belanja masyarakat ikut berubah. Semakin banyak konsumen yang melakukan pembelian melalui platform, sehingga kebutuhan terhadap produk cup minuman juga semakin meningkat. Nah, meningkatkan transaksi tersebut tentunya menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Data tersebut sebenarnya dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi perusahaan, tetapi harus diolah terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi bisnis. Oleh karena itu, bisnis intelijen dapat dimanfaatkan untuk mengubah data seperti data penjualan, produknya, pelanggan, pendapatan, dan juga distribusi ini menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dari informasi tersebut, manajemen dapat memperoleh insight yang nantinya digunakan untuk menentukan keputusan dan juga strategi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan bisnis. Dalam penerapannya, perusahaan itu akan menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, jumlah data yang semakin besar, itu akan membuat pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Yang kedua, perusahaan perlu mengetahui produk mana yang memiliki kinerja yang paling baik. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk memantau perkembangan penjualan dan juga pendapatan, memahami karakteristik serta perilaku pelanggan, dan mengevaluasi proses distribusi. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, perusahaan akan kesulitan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, yaitu tujuan penerapan bisnis intelijen. Karena ada beberapa masalah-masalah tersebut, bisnis intelijen itu diterapkan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, menemukan pola dan tren penjualan, serta mengevaluasi kinerja masing-masing produk itu sendiri. BI juga dapat digunakan untuk menentukan segmen pelanggan yang potensial, menilai efektivitas distribusi, peningkatan efisiensi operasional, serta membantu perusahaan mengenai peluang dan risiko bisnis dengan lebih cepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil itu tidak hanya berdasarkan perkiraan saja, tetapi juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. Secara umum, penerapan bisnis intelligence itu dimulai dari sumber data. Data yang berasal dari berbagai aktivitas perusahaan kemudian diintegrasikan dan melalui proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Setelah itu, data yang sudah terstruktur kemudian disimpan dan disimpan dalam data warehouse. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan proses business intelligence yang digunakan untuk analisis. Nah, hasil analisis kemudian ditampilkan dan juga disimpan dalam data warehouse. Data tersebut kemudian digunakan dalam proses business intelligence untuk dilakukan analisis. Nah, hasil analisis selanjutnya ditampilkan melalui dashboard, sehingga menghasilkan business insight yang lebih mudah dipahami. Pada tahap akhir, kemudian insight tersebut digunakan manajemen sebagai dasar dalam memahami keputusan bisnis. Kemudian, data dan indikator analisis. Dalam kasus perusahaan manufaktur cup minuman ini, terdapat beberapa jenis data yang dapat dianalisis. Untuk data penjualan, indikator yang digunakan antara lain volume dan juga tren penjualan. Kemudian untuk produk, perusahaan dapat melihat produk teralis serta kontribusinya terhadap pendapatan. Dari sisi pelanggan, analisis dapat dilakukan berdasarkan segmen dan juga perilaku pembelian. Sedangkan dari sisi pelanggan, analisis dapat dilakukan berdasarkan segmen dan perilaku pembelian. Sedangkan untuk pengiriman, perusahaan dapat melihat biaya, waktu, serta ketepatan proses pengiriman itu sendiri.
Yang selanjutnya yaitu integrasi data. Data perusahaan itu kan biasanya berasal dari berbagai sumber dan juga dari sistem. Oleh karena itu, data tersebut perlu diintegrasikan terlebih dahulu. Proses integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, menyamakan format dan struktur data, serta memastikan data itu dapat saling terhubung. Dengan proses tersebut, perusahaan dapat mengurangi data yang tidak konsisten, sehingga data menjadi lebih siap untuk dianalisis. Yang selanjutnya yaitu proses ETL. Nah, proses ETL ini berarti mengambil data dari berbagai sumber. Kemudian transform, yaitu membersihkan dan menyesuaikan data agar memiliki format yang sesuai. Selanjutnya, transform yaitu membersihkan dan menyesuaikan data agar memiliki format yang sesuai. Terakhir yaitu load, yaitu memasukkan data yang sudah diproses ke dalam tempat penyimpanan. Jadi, proses ETL ini sangat penting karena memastikan data yang digunakan dalam analisis sudah bersih, terstruktur, dan juga siap digunakan. Yang selanjutnya yaitu data warehouse dan business intelligence. Data yang telah melalui proses ETL kemudian disimpan dalam data warehouse. Data warehouse berfungsi sebagai tempat yang menyimpan data yang sudah terintegrasi dan juga terstruktur. Selain itu, data warehouse juga memungkinkan perusahaan untuk mengakses data historis untuk kebutuhan analisis. Selanjutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan oleh business intelligence untuk menghasilkan informasi yang relevan. Melalui BI, perusahaan dapat mengetahui kondisi bisnis, menemukan pola dan tren, serta memperoleh informasi yang dapat mendukung pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu analisis data tahunan. Pada analisis kinerja tahunan, bisnis intelijen itu digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan dari suatu periode ke periode lainnya. Beberapa hal yang dapat dibandingkan yaitu penjualan, pendapatan, jumlah transaksi, dan juga jumlah pelanggan. Dari analisis tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan mengalami pertumbuhan atau justru mengalami penurunan. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan target serta strategi perusahaan pada periode berikutnya. Selanjutnya, yaitu analisis kerja produk. Analisis kerja produk ini terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu analisis kerja tahunan. Nah, analisis kerja tahunan pada bagian ini BI digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Beberapa hal yang dapat dibandingkan yaitu penjualan, pendapatan, jumlah transaksi, dan juga jumlah pelanggan. Dari analisis tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan mengalami pertumbuhan atau justru mengalami penurunan. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan target serta strategi perusahaan pada periode berikutnya. Yang selanjutnya yaitu analisis kinerja produk. Nah, melalui BI, perusahaan dapat membandingkan performa dari berbagai jenis cup minuman yang diproduksi. Analisis dapat melihat tingkat penjualan, perkembangan, permintaan, kontribusi produk terhadap pendapatan, serta produk yang memiliki performa yang tinggi maupun yang rendah. Informasi ini dapat membantu perusahaan menentukan produk mana yang perlu diproduksi, bagaimana mengatur persediaan, dan juga produk mana yang perlu untuk dievaluasi. Kemudian, analisis pendapatan dan juga penjualan. BI juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara penjualan dan juga pendapatan perusahaan. Perusahaan dapat menganalisis volume penjualan, tren penjualan dari waktu ke waktu, perkembangan pendapatan, serta kontribusi masing-masing produk terhadap revenue. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui produk atau periode tertentu yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi penjualan, pemasaran, serta target perusahaan dan juga perencanaan produk itu sendiri.
Yang selanjutnya yaitu analisis segmen pelanggan. Dari sisi pelanggan, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan jenis pelanggan, wilayah, dan perilaku pembelian. Jenis pelanggan misalnya dapat terdiri dari UMKM, kafe, restoran, distributor, maupun perusahaan. Kemudian perusahaan dapat melihat frekuensi pembelian, jumlah atau volume pembelian, produk yang dibeli, serta nilai transaksi. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui kelompok pelanggan yang memiliki potensi dan kontribusi besar, sehingga strategi pemasaran maupun pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen. Kemudian analisis ekonomi, analisis efektivitas pelanggan. Untuk analisis efektivitas pengiriman ini, perusahaan perlu mengetahui apakah moda pengiriman yang digunakan sudah efektif dari sisi biaya maupun dari sisi waktu. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain biaya pengiriman, waktu pengiriman, ketepatan waktu, tingkat keterlambatan, jangkauan wilayah, serta kondisi barang ketika diterima oleh pelanggan. Dari analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan moda pengiriman yang paling sesuai dan sekaligus mengurangi biaya distribusi serta mengurangi keterlambatan itu sendiri. Yang selanjutnya, dashboard dan juga business insight. Dari seluruh analisis itu kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard. Dashboard kemudian memudahkan manajemen untuk melihat berbagai informasi dalam satu tampilan, mulai dari kinerja tahunan, kinerja produk, pendapatan dan penjualan, segmen pelanggan, sampai dari efektivitas pengiriman. Nah, dari dashboard tersebut, perusahaan dapat memperoleh business insight mengenai kondisi bisnis secara lebih menyeluruh. Jadi, dashboard bukan hanya berfungsi untuk menampilkan data, tetapi juga untuk membantu manajemen memahami informasi yang ada di balik data tersebut. Kemudian, pengambilan keputusan. Bisnis insight yang diperoleh selanjutnya itu digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Dari sisi produksi, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi berdasarkan tingkat permintaan produk. Dari sisi pemasaran, strategi dapat digunakan disesuaikan dengan karakteristik dan juga dari segmen pelanggan. Selanjutnya, untuk penjualan sendiri, perusahaan dapat melihat tren dan menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan dari sisi distribusi, perusahaan dapat memilih moda pengiriman berdasarkan biaya, waktu, dan juga tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, setiap keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang lebih terukur. Nah, secara keseluruhan, penerapan BI ini memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. BI dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan karena informasi itu tersedia dengan lebih mudah. Selain itu, keputusan menjadi lebih berbasis pada data, efisiensi operasional dapat ditingkatkan, dan juga strategi pemasaran dapat dibuat lebih tepat sasaran. BI juga membantu perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi sehingga sumber daya yang dimiliki itu dapat digunakan menjadi lebih efektif. Sebagai kesimpulan, Business intelligence dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur cup minuman untuk mengubah data bisnis yang besar dan juga kompleks menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Melalui analisis kinerja produk, pendapatan dan penjualan, segmen pelanggan, serta efektivitas pengiriman, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi dan juga perkembangan suatu bisnis itu sendiri. Nah, informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi produksi, strategi pemasaran, strategi penjualan, distribusi, dan juga operasional. Dengan penerapan BI, perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, terukur, dan juga ditentukan berdasarkan data. Demikian presentasi saya mengenai penerapan bisnis intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana data itu dapat diolah menjadi informasi dan juga bisnis insight yang kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan suatu keputusan.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.